Jadi mereka cuma makan 1 kali sehari dan itu pun daun. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Selasa ini aku akan ngebahas sebuah cerita yang akan mengingatkan kita agar selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Cerita ini adalah tentang 7 macam makanan yang bisa dikatakan tidak layak makan yang telah dikonsumsi oleh manusia. Makanan ini dikonsumsi bukan karena mereka menyukai rasanya, ya, tapi karena kondisi kehidupan mereka yang kurang beruntung. Seperti mereka mengkonsumsi kue lumpur, sisa sampah, daun, daging busuk, dan lain-lain. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke makanan-makanannya, ya. Check it out. Makanan pertama adalah kue lumpur. Bukan kue lumpur yang di Indonesia, ya, tapi sebetul-betulnya kue yang terbuat dari tanah. Nah, makanan ini, dikonsumsi oleh penduduk Haiti dan mereka menyebutnya dengan sebutan bonbon teh alias biskuit lumpur. Nah, Haiti sendiri memang memiliki tingkat kelaparan tertinggi di dunia seperti yang kita tahu, dan kondisi memprihatinkan ini, terjadi akibat adanya ketidakstabilan politik dan juga bencana alam kayak badai, banjir, dan gempa bumi. Lebih dari setengah penduduk di sana, bertahan hidup dengan kurang dari $2 per hari atau sekitar Rp28.000. Nah, dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan dan melambungnya harga bahan pokok, banyak masyarakat Haiti di daerah pemukiman kumuh menggantungkan hidup mereka dengan memakan bonbon teh ini 3 kali sehari. Dan untuk membuat adonan bonbon teh, masyarakat Haiti mencampurkan tanah dengan garam dan juga minyak nabat. Setelah adonan selesai, adonan tersebut pun akan dibentuk seperti lingkaran, dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, menurut beberapa portal berita yang aku baca, rasa bonbon teh ini mirip seperti bau tanah pada saat hujan tua dengan sedikit rasa asin. Dan selain itu juga di saat orang memakannya, potongan makanan itu akan berubah menjadi lumpur karena kan menyerap seluruh air liur di dalam mulut kan. Memang ada rasanya asin yang berasal dari penambahan garam dan minyak nabati kan, tapi tetap aja lah sensasi yang dirasakan di mulut tuh pasti akan agak sedikit lengket karena memang kue tersebut betulan terbuat dari tanah, Nah, memakan bonbon teh ini, juga dikabarkan cukup umum nih dilakukan oleh ibu-ibu Haiti yang lagi hamil. Ini dikarenakan tanah yang memang digunakan untuk membuat bonbon teh ini mengandung zat mineral seperti kalsium dan vitamin yang dapat meningkatkan sistem imun janin. Dan meskipun demikian, menjadikan bonbon teh ini sebagai konsumsi harian pasti dapat memicu malnutrisi ataupun kerusakan gigi, Dan selain itu juga resiko lainnya adalah tidak menutup kemungkinan bahwa air dan tanah untuk membuat bonbon teh itu pasti sudah terkontaminasi parasit, ya kan. Masyarakat Haiti di pemukiman kumuh juga mengkonsumsi bonbon teh karena mereka nggak punya pilihan lain. Bukan karena mereka menyukai rasa makanan tersebut, enggak. Bahkan banyak, masyarakat Haiti yang mengeluh sakit perut setelah mengkonsumsi bonbon teh. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Itu baru makanan pertama. Kita lanjut makanan kedua. Yang kedua, pak. Nah, pak ini dikonsumsi oleh masyarakat kurang mampu di Filipina. Nah, secara harfiah, pak sendiri berarti debu yang kita sapu tuh ada di pakaian atau karpet. Tapi, bagi kalangan masyarakat kurang mampu di Filipina, pak ini daging ayam, yang berasal dari sampah. Nah, kebanyakan pak ini diolah dari makanan sisa restoran fast food. Nah, jelasnya pak ini adalah makanan yang tidak habis kita makan di sana kayak hamburger atau fried chicken gitulah, yang kemudian dibuang dan terkontaminasi oleh kuman ataupun kencing tikus. Nah, itulah yang akhirnya konsumsi. Nah, pemulung di Filipina, yang sebelumnya hanya mencari logam dan plastik untuk didaur ulang, mereka sudah mulai mencari makanan sisa dan kadaluarsa dari restoran cepat saji atau supermarket itu. Nah, makanan yang terbuang di tempat sampah itu lalu dikemas dengan kantong plastik dan dijual dengan keuntungan yang kecil pastinya. Dan tidak sedikit juga, masyarakat Filipina yang akhirnya terjun ke dunia pengolahan pak ini, untuk bisa mendapatkan sejumlah uang. Pak sendiri dihargai kurang lebih Rp6.000, per porsinya. Tapi pak ini bukanlah sampah yang mentah-mentah langsung dimakan, ya. Nah, daging yang sudah mereka kumpulkan itu dicuci, direndam dalam air terlebih dahulu sebanyak 3 kali hingga betul-betul bersih lah gitu. Kemudian biasanya daging yang telah dicuci ini akan digoreng ataupun direbus dengan kuah merah supaya membunuh kuman dan bakteri yang ada. Nah, menjual pak sebenarnya adalah tindakan ilegal, loh. Otoritas kesehatan Filipina menganggap pak ini memiliki resiko kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Karena jelas lah, daging pak ini kan udah bercampur dengan sampah lain kan. Bahkan sudah juga tercemar
tercemar oleh bakteri. Nah selain itu nggak jarang juga nih ada oknum yang memang sengaja menyemprotkan cairan kimia ke sampah yang telah dikumpulkan tersebut untuk bisa mencegah munculnya belatung. Nah efek buruk dari konsumsi pak-pak ialah bisa meningkatkan resiko terkena penyakit hepatitis A, kolera dan juga tipes. Nah di samping itu pak-pak juga tidak baik bagi anak-anak karena bisa menghambat proses tumbuh kembang mereka. Masyarakat pun sebenarnya tahu akan bahaya dari mengkonsumsi pak-pak ini. Mereka juga tidak menyangkal seringkali mereka ini mengeluhkan gangguan sakit perut setelah mengkonsumsi pak-pak, tapi ya hanya pak-pak lah yang bagi mereka sangat terjangkau untuk dimakan gitu. Ya Allah, itu makanan kedua. Lanjut makanan berikutnya. Makanan ketiga adalah tikus. Bukan bakso tikus Wak ya, tapi ini betulan berburu tikus untuk bisa bertahan hidup dan karena nggak ada pilihan lain juga. Nah penduduk yang memakan tikus ini berada di India. Mereka adalah kaum musahars atau pemakan tikus. Mereka tersebar Wak di desa-desa terpencil di India seperti desa Pekan, desa Alampur Gonpura dan desa Kubaul namanya, di distrik Darbhanga Wak. Nah sebagian besar masyarakat musahars ini Wak hidup dengan penghasilan $1 Amerika atau sekitar Rp13.000 per harinya. Mereka mencari makan hanya sebagai petani kasar. Selebihnya jadi pemburu tikus. Nah hidup dari memburu dan memakan tikus setiap hari bukanlah karena tradisi Wak, tapi karena kemiskinan yang teramat parah. Para musahars bahkan disebut sebagai yang termiskin dari yang termiskin di India. Aduh ya Allah. Selama berpuluh tahun Wak komunitas musahars ini hidup dari menyantap tikus dengan cara yang sederhana. Mereka memanggang tikus di atas kayu api, di atas tanah kan. Nah untuk bisa menambah rasa daging tikus yang dipanggang, mereka akan menambahkannya dengan garam dan minyak bibi sesawi. Sesawi itu mustard Wak, tapi ini minyak bijinya ya. Nah setiap musahars Wak termasuk anak-anak pun dengan mudah akan menjelaskan bagaimana cara memasak tikus. Bahkan para suku etnis musahars sampai tahu cara paling enak mengolah daging tikus agar gurih pada saat dimakan. Makanan keempat adalah kotoran sapi Wak. Nah masyarakat yang mengkonsumsi makanan ini Wak adalah masyarakat Afrika Selatan. Selain memang karena krisis kelaparan, penyakit HIV di Afrika Selatan menjadi salah satu alasannya. Karena Wak untuk meringankan rasa sakit pada pengidap AIDS, mereka harus mengkonsumsi obat untuk bisa meningkatkan ketahanan tubuh mereka kan. Nah untuk mengkonsumsi obat tersebut Wak, pasien ini diwajibkan agar mengisi perut mereka terlebih dahulu. Tapi kebanyakan dari warga kurang mampu Afrika Selatan ternyata yang mengkonsumsi makanan seadanya, bahkan sampai mengkonsumsi kotoran sapi ternak mereka. Nanti nih Wak ya, masyarakat kurang mampu di Afrika Selatan tersebut akan mengumpulkan kotoran sapi lalu mengeringkannya. Nah kotoran yang sudah kering ini Wak yang kemudian dimakan untuk mengisi perut. Bersyukur Wak, tolong bersyukur kalian. Beberapa dokter Wak di Afrika Selatan sempat pasti melarang masyarakat di sana untuk memakan kotoran sapi. Soalnya kan ini kotoran sapi. Kotoran sapi pasti mengandung bakteri dan kuman yang berbahaya kan bagi manusia. Tapi Wak masyarakat di sana nggak ada pilihan lain selain bisa makan kotoran binatang ini. Mungkin sempat terpikir sama kita kan mereka makan kotoran sapi. Berarti kan ada sapinya kan? Kenapa mereka nggak makan sapi aja Nat? Tapi ini menurut aku, mungkin mereka cuma punya satu sapi. Jadi kalau mereka makan sapi satu-satunya ini, mereka tidak akan ada makanan lain untuk hari-hari berikutnya. Ya nggak sih? Itu menurut aku ya, Wallahualam. Nggak bisa juga aku nebak-nebak sebenarnya gimana beratnya kondisi mereka di sana Wak. Tapi menurut kalian kenapa? Kotoran sapi, ya Allah ya Robbi. Jangan banyak ngeluh Wak ya, makanan rumah ya Wak ya, makan. Makanan kelima adalah daging busuk. Makanan ini dikonsumsi oleh penduduk kota Maracaibo, Venezuela. Pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda negara itu. Warga Maracaibo ini Wak pernah merasakan tinggal di kota mereka dengan aliran listrik yang sangat minim selama hampir setahun. Jadi selalu mati nyala nih setiap beberapa jam sekali. Nah selain karena memang krisis ekonomi, krisis listrik juga diakibatkan oleh kebakaran yang menghancurkan jaringan listrik utama di kota itu. Akibatnya kulkas di kota mereka jadi nggak berfungsi kan, dan daging yang mereka simpan pun jadi busuk. Nah kekurangan pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari inilah yang kemudian menyebabkan sejumlah penduduk di Venezuela mengkonsumsi daging busuk dan mengais makanan dari tempat sampah untuk bisa bertahan hidup. Beberapa orang pasti dikabarkan jatuh sakit setelah memakan daging yang busuk, tetapi daging busuk itu adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk mereka Wak. Beberapa tukang daging di Maracaibo ini mengatakan pemadaman listrik tersebut ya mengubah seluruh sisa daging menjadi busuk. Jadi mereka harus menggiling sebagian besar daging busuk itu dan mencampur
mencampurkannya dengan daging yang merah segar gitu loh, sebagai upaya untuk menutupi kebusukan. Saking krisisnya waktu itu Wak, 1 kilogram daging segar dijual seharga 30% gaji minimum warga, sementara daging busuk hanya sekitar 1% dari jumlah gaji. Jadi barangnya misalnya gaji kalian 1 juta, untuk beli daging segar harganya 300.000, tapi kalau mau beli daging busuk harganya 10.000 aja. Sebegitunya gitu loh harganya. Dan sebelum mengkonsumsi daging busuk Wak, para pembeli itu harus membilas daging itu terlebih dahulu pastinya dengan air dan kemudian direndam di dalam cuka semalaman. Lalu mereka akan memasak daging tersebut dengan 2 lemon, tomat dan juga setengah bawang. Dan setelah mereka merasa daging tersebut sudah layak untuk dimakan lagi, mereka pun menyajikan makanan tersebut kepada keluarga mereka. Oke. Makanan keenam adalah daun. Makanan ini Wak telah dimakan oleh penduduk desa di kawasan Awel di sebelah utara Sudan Selatan Wak. Nah, bencana kelaparan di Sudan Selatan terjadi setelah perang sipil pecah di tahun 2013. Nah, konflik politik dan juga kemiskinan membuat warga di daerah tersebut mengalami krisis kelaparan. Karena nggak punya pilihan lain Wak, warga desa di Sudan Selatan pun terpaksa harus makan daun. Dan daun yang dimakan sejumlah masyarakat di sana Wak berasal dari pohon lalop namanya. Daun dari pohon lalop ini mempunyai kandungan gizi yang sangat sedikit dan juga rasanya pahit kali Wak. Dari beberapa portal berita yang aku baca, penduduk Arait Payem dari utara Awel ini mengatakan orang-orang memakan daun yang mereka temui karena tidak punya pilihan lain. Para ibu-ibu di daerah tersebut akan pergi ke hutan Wak dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya. Mereka akan mencari buah-buahan liar dan daun pohon untuk bisa dibawa pulang dan diberikan kepada keluarga mereka. Selagi para ibu-ibu ini lagi pergi ke hutan Wak, nanti anak-anak mereka akan menunggu di rumah tanpa makanan apapun. Mereka semua hanya akan makan di malam hari aja Wak. Di saat nanti para ibu-ibu tersebut balik dari hutannya baru makan. Jadi mereka cuma makan 1 kali sehari dan itu pun daun. Aku nih sambil syuting tuh sambil ngebayangin apa yang udah aku makan, terus aku bandingkan dengan apa yang mereka makan tuh kayak ya Allah Nadia bersyukur, ya Allah Nadia bersyukur. Astagfirullahaladzim. Ini yang terakhir Wak. Makanan terakhir adalah tanah liat. Makanan ini Wak dimakan oleh penduduk di selatannya Madagaskar. Mereka terpaksa harus makan tanah liat akibat kemarau berpanjangan di sana. Dari beberapa portal berita Wak dikabarkan seorang petani dari perkampungan Fenoaifo namanya. Dia berkata bahwa tanah liat dianggap tanah kehidupan dan terpaksa dimakan untuk menahan lapar sekaligus juga meneruskan hidup. Nah, tanah liat yang mereka konsumsi ini Wak nantinya dicampur pakai asam Jawa kayak gitulah. Jadi di sana bukan asam Jawa namanya tapi sejenis asam Jawa ya. Nah, petani ini mengatakan campuran tanah liat tersebut akan membantu memendamkan rasa asam Jawa dan juga memudahkannya untuk ditelan. Kami tidak lagi mencari makanan untuk meneruskan hidup, tetapi hanya untuk mengisi perut yang lapar. Kami para orang tua tidak punya apa-apa untuk bisa memberi makan anak-anak kami selain asam Jawa tersebut dan kaktus Wak. Kaktus yang kami temukan di sekitar Info tambahan nih Wak ya, sebenarnya makanan sehari-hari di kawasan Fenoaifo itu adalah buah kaktus. Tapi setelah setahun tanpa hujan, kaktus pun nggak lagi berbuah gitu. Dan menurut Program Pangan Dunia PBB Wak, kelaparan yang melanda selatan Madagaskar adalah konsekuensi dari kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Para ibu mencoba memberi makan anak-anak mereka dengan mangga mentah dan juga dengan asam yang dicampur tanah liat. Banyak anak dengan kondisi kakinya kurus, rambut kemerahan, perutnya buncit karena kekurangan gizi. Para petani di sana tidak dapat lagi bercocok tanam karena hujan yang nggak turun-turun dan mereka juga telah berhenti beternak karena banyaknya kasus pencurian di sana. Oke Wak, jadi itu dia tentang makanan-makanan yang bisa dikatakan tidak layak dikonsumsi manusia. Mungkin dengan aku menceritakan bahwa banyak loh di luar sana yang masih susah untuk mendapatkan sesuap nasi, membuat kita bisa lebih bersyukur atas makanan-makanan yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini Wak ya. Jangan perkara cuma makan nasi telur aja kita udah ngeluh Wak, karena pastinya nasi telur itu akan menjadi makanan yang paling mewah bagi saudara-saudara kita tadi. Jadi tetap bersyukur dengan nikmat yang kita punya sekarang nih Wak ya. Mungkin di sini aku juga bisa sama-sama aku juga ngingetin diri aku sendiri nih, jangan lupa membantu sesama Wak. Gak usah jauh-jauh lah sampai di luar negeri. Pastinya banyak juga saudara-saudara kita di Indonesia ini yang butuh bantuan. Paling dekat siapa? Tengok tetangga kalian, ada nggak makanannya? Cukup nggak nasinya? Orang-orang terdekat dulu lah Wak. Mari bantu kalau kita berlebih. Tolong bersyukur Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.